biasa. Itu penting untuk agar kita itu memposisikan beliau bukan hanya sebagai nabi dan rasul, sebagai manusia, agar bisa diteladani. Kita nggak bilang, ya dia kan nabi dan rasul. Ya, kalau gua kan bukan siapa-siapa. Karena fungsi utama beliau salah satunya adalah sebagai teladan. Jadi ditegaskan bahwa beliau itu manusia. Dan dalam beberapa hadis itu ditegaskan bahwa dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, beliau itu kadang belajar kepada orang lain. Ya. Kadang dalam bahkan perkara yang sifatnya spiritualitas, agama, juga mengambil pelajaran dari agama lain bahkan. Makanya beliau pernah ketemu petani, kemudian beliau ngusulin untuk, kenapa gak kurmanya itu dibeginikan aja? Kemudian kata petaninya, enggak akan gitu, kalau gitu jadi jelek malah. Kemudian kata Nabi Muhammad, antum ma'lamu bi umuri dan jakum. Urusan pertanian berarti lu lebih hebat dari gua. Lu lebih tahu dari dia masih seperti itu ya? Seridah hati masih itu. Menerima ya, yang bahwa dia bukan ahlinya, dia bisa belajar dari orang itu. Betul. Gitu. Wow. Nah, jadi dalam sisi kemanusiaan, beliau justru belajar dari banyak orang. Kemudian bahkan dalam hal agama. Karena Islam itu kan agama penutup, yang sebelumnya ada agama-agama sebelumnya yang datangkan. Nah, beliau pernah ketemu dengan orang Yahudi yang berpuasa, namanya puasa Asyura, di bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Kemudian kata Nabi, kita lebih berhak atas kebaikan ini, maka kita juga harus berpuasa. Karena mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fasabiqul khairat kalau kata Al-Quran. Jadi beliau terbuka. Bahkan beliau mengatakan, lu belajar dari mana aja, walaupun dari orang yang berbeda agama, walaupun dari orang yang tidak beragama, walaupun dari musuh lu, kalau ada pelajaran ambil, karena hikmah itu harta karun kita, umat Islam gitu. Minimal lu belajar dari musuh lu agar lu gak jadi begitu kan. Nah, jadi makanya Fir'aun aja diabadikan kan sama Allah untuk jadi pelajaran buat kita. Nah, adapun kalau guru tuh, makanya gue bilang, lu investasi aja untuk mencari guru. Sebagaimana menurut gue investasi terindah untuk anak kita adalah memberikan pendidikan kepada dia, akses terhadap guru kepada dia. Nah, guru itu, gue sering bilang bahwa Nabi itu bilang, ketika memutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk menjadi guru di Yaman. Kata Nabi, pokoknya jadilah guru yang memegang 3 prinsip. Pertama, mempermudah jangan mempersulit. Jadi orang itu kalau mau tobat, orang kalau mau hijrah, orang kalau mau jadi baik, dipermudah jangan dipersulit. Ya. Jangan, dipersulit. Ya, mungkin akhirnya dia baru datang mau hijrah, lu pakai kerudung ya, kerudungnya harus begini ya. Jalani itu sebagai spiritual journey aja. Dia mengalir sebagai spiritual journey dia aja. Mencari sendiri apa yang nyaman di dia. Seringnya masih banyak di antara kita yang suka kurang minum. Padahal menjaga tubuh itu juga bagian dari menjaga amanah. Dan minum air putih itu salah satu sunnahnya Nabi ketika berbuka puasa. Makanya gue sekarang biasakan bawa tumbler sendiri dari Taisu. Nih. Bahannya stainless steel. Nah, SUS 304 bagian luar dan dalamnya. Jadi minuman dingin bisa tahan sampai seharian. Khusus es batu itu tahan sampai 5 hari loh, Bib. Tuh, untuk minuman panas bisa tahan 12 jam. Bayangin tuh. Udah dibawa karena ada handle silikon dan aman dibawa karena leak proof, jadi nggak khawatir bocor di tas. Kadang ibadah itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, termasuk tidak membiarkan diri jadi dehidrasi. Yes. Tapi